Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edin Nur Hakim dari program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka Jakarta. Video ini ditunjukkan untuk tugas 1 mata kuliah logika. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas dua hal penting mengenai jenis dan pengertian term serta contoh-contohnya serta bentuk sesat pikir atau logikal falasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara kita untuk menghindari dari sesat pikir atau logikal falasi. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian term. Term merupakan konsep dalam satu kata atau istilah. Term juga merupakan simbol atau gabungan simbol yang menyatakan suatu pengertian atau makna. Term dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan konotasi dan denotasi. Satu, berdasarkan konotasi terbagi menjadi dua, yaitu term konkret. Contohnya seperti kata wanita cantik yang merajuk pada kata realistis yang mengabarkan bahwa seorang wanita dengan sifat dan wajah yang cantik. Berbeda dengan term abstrak, misalnya contoh kata kecantikan yang menunjuk pada sifat cantik yang dipisahkan dari objeknya seolah-olah berdiri sendiri. Sedangkan berdasarkan denotasi, term dibagi menjadi dua, yaitu term umum dan term khusus. Term umum merupakan istilah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, contohnya seperti kata manusia, mahasiswa, atau hewan yang dalam cakupan umum. Sedangkan term khusus merupakan istilah atau yang hanya menunjuk pada sebagian, contohnya hewan yang hidup di air, presiden pertama di Indonesia, atau beberapa pejabat negara. Kedua, pengertian sesat pikir atau logikal falasi. Logikal falasi adalah kesalahan dalam proses berpikir yang membuat argumen terlihat benar padahal salah dan tidak logis. Ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam menghubungkan premis dengan kesimpulan. Berikut beberapa contoh dari sesat pikir. Satu, ada ad hominem atau menyerang pribadi lawan bicara bukan argumennya. Contohnya, karena kamu berkulit hitam, pantas saja kamu didiskriminasi. Yang kedua, ada ad populum, menganggap sesuatu benar karena banyak orang yang melakukan hal yang sama. Contohnya, saya tidak sendiri memakai baju batik, mereka juga memakai baju batik. Yang ketiga, ada false cause, menganggap dua hal yang terjadi bersamaan pasti berkaitan. Contohnya, saya minum teh setiap pagi dan perut saya sakit, jadi teh adalah penyebab dari perut saya yang sakit. Untuk menghindari sesat pikir atau logikal falasi, kita perlu memahami konteks argumen dari kedua belah pihak. Kita perlu berpikir kritis, menjaga emosi, serta terbuka terhadap informasi yang baru. Dengan begitu, kita bisa menyusun argumen yang kuat dan rasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai jenis dan klasifikasi term, dan juga pengertian dari sesat pikir atau logikal falasi. Untuk kekurangan dalam presentasi saya memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Om Santi. Om, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.